Guys, iya kita kan datang lagi ke quiz time ya. Wah, lebih baik quiz lebih enak sih ini sih. Apa ini bakal jadi hidden gem atau enggak? Gue nggak tahu juga sih ya. Jadi gue juga nggak tahu isinya quiznya apa ya. Gue cuma buat, that's it. Tambah mikir juga sih gue sih. Ya, pokoknya gue pengen share apa juga gue share. Ya, apa sih sama ini sih? Gue nggak tahu sih ini sama apa sih. Coba kita lihat ya. Ayo kita mulai quiz time. Jadang, cajang. Nani ka kore sono kotae wa? Clue nomor 1, profil dan GCG. Bagian dari grup Saratoga, Pak Sandiaga sama Pak Edwin ya, Sudajaya. Apa? Tadi apa? Kok gelap? Oke ini. Langsung nomor 1 loh itu. Langsung. Siapa itu? Siapa itu? Udah tahu ya. Oke, ini seperti biasa ya, jangan spill ya. Kalau spill, kelamin kalian berganti ya. Track record Saratoga, fokus long term value creation dan masuk di perusahaan yang growth oriented. Bagus sih sebenarnya sih, karena Pak Sandiaga Uno itu memang prinsipnya value investing sih sebenarnya ya, value investing banget. Beliau juga baca buku The Intelligent Investor ya. Siapa sih? Sama apa sih? Coba mikir. Lanjut dulu ya. GCG relatif baik, transparan dalam laporan tahunan dan punya struktur. Bang, saya tahu bang. Ingat, lo kalau spill keluar, besok yang punya titik dia nggak punya titik, yang nggak punya titik dia jadi punya titik nanti ya. Hati-hati ya, oke? Karena gue sumpahin soalnya itu ya, jangan spill ya. Perusahaan ini berdiri tahun 1987 dan awalnya bergerak di distribusi dan penjualan kendaraan roda 2. Siapa? Roda 2 ya, bawa motor fuckboy ya, bonceng cewek di belakang ya, kena bumpernya. Aduh, enaknya gitu ya. Siapa ya? Siapa? Coba. Ya, ini masih terlalu dini sih. Kita juga nggak tahu sih ya. Apalagi pemula lebih bingung lagi. Ini perusahaan apa nih, Bang? Ya, coba lanjut dulu dah. Ya, gue lanjut ya. Cerewet. Clue nomor 2, bisnis utama. Saat ini sudah berkembang jadi grup investasi, konsumen otomotif dengan 4 lini utama. Yang pertama, distribusi otomotif. Yang kedua, jasa keuangan, multi finance, asuransi, digital platform. Yang ketiga, platform infrastruktur dan logistik. Yang keempat adalah investasi strategis lain, ya. Nah, mungkin kalian nggak tahu ya. Perusahaan ini boleh dibilang memang ada mengalami shifting yang lumayan besar sih menurut gua sih ya. Dari awalnya kita tahu dia tuh fokusnya di roda 2, tiba-tiba berubah jadi seperti ini ya, dan ada alasan juga kenapa sampai masih under value juga ya. Ini hint ya buat kalian langsungnya, under value juga ya, dan dia tuh suka bagi dividen besar banget sih sebenarnya. Ekuitasnya jadi kecil gitu ya, kita ngomong ya. Nah, jadi ini untuk profil bisnisnya. Oke, mungkin teman-teman udah mulai dapet clue-nya ya. Clue nomor 3, prospek bisnisnya. Indonesia punya bonus demografis ya, dan kebutuhan mobilitas tinggi. Demand otomotif dan pembiayaan masih besar. Jadi boleh dibilang memang kita punya demand itu masih gede banget. Cuma masalahnya adalah di luar sana memang kita kesulitan ekonomi. Banyak yang teman-teman kita di luar sana yang kurang beruntung, yang kena PHK, nganggur ya. Jadi again ya, itu nggak bisa kita kontrol, itu faktor eksternal. Dan ya kalau namanya otomotif itu tercermin dari daya belinya gitu loh. Jadi boleh dibilang dari masyarakatnya juga, kalau mereka punya uang ya bisa beli, kalau nggak punya uang ya mau gimana lagi gitu loh, ya kan? Ya seperti itulah. Jadi boleh dibilang karena ekonomi kita masih belum terlalu stabil ya, kita ngomong ya, masih banyak pengangguran juga. Jadi boleh dibilang, apalagi ya sekarang consumer naik memang, tapi pakai tabungan gitu loh, pakai utang juga, kredit, pinjol dan sebagainya. Justru kredit dan pinjol itu naik gitu loh. Jadi itu nggak sehat sih sebenarnya sih. Ya lama-lama jumlah uang beredar itu makin tambah banyak malahan. Kenapa? Karena kenapa? Ketika tambah dikit kan di kredit macet dan sebagainya, maka BI itu bakal cetak uang baru lagi gitu loh. Jadi itu bahaya itu ya. Transformasi digital ya, mereka juga masuk ke layanan digital platform otomotif, marketplace kendaraan, after sales insurance. Jadi ya bisa gede sih, tapi ya biasa aja sih menurut gue sih.
Terus apa? Diversifikasi bisnis, bikin perusahaan ini relatif badai, tidak tergantung hanya pada penjualan kendaraan. Yes, benar sekali. Benar sekali. Jadi mereka tuh memang ada diversifikasi beberapa segmen bisnis sih gitu loh. Cuman menurut gua ya karena dia ini bisnisnya terlalu niche ya, dan dia tusuk lagi dividen, otomatis dia punya ekspansi nggak terlalu gede sih sebenarnya sih. Ya, nggak terlalu gede. Apalagi dia kan bagi dividen jor-joran banget ya, gede-gede banget tiap tahun gitu loh. Jadi which is tuh sangat mengganggu cash flow-nya sih sebenarnya sih ya. Oke, next. Psikologis kepentingan ya. Pemilik dan mengendali grup besar lokal yang terkenal dengan strategi long term investment di berbagai sektor. Jadi boleh dibilang untuk GCG-nya ini, GCG-nya ini fokusnya cuma di bisnis sih. Jadi GCG bisnis level 3 aja sih ya. Untuk kepentingan sama politik nggak ada sih menurut gua sih ya. Belum kelihatan. Oke. Lanjut. Valuasi under value tadi gua udah bilang di awal ya. Nah, mungkin kalian mau tahu hint siapa? Siapakah aku? Hinsya adalah mampus kalian. Ya, itu hints. Jadi kalau misalkan kalian gangguin teman-teman kalian nih, teman-teman kalian mungkin ada yang mungkin lagi kencing atau lagi ciuman sama ceweknya atau pacarnya atau cowoknya gitu kan, gangguin lagi ciuman, lagi kencing, mampus lu sih gitu kan. Nah itulah masa hintsnya seperti itulah ya. Oke, jadi nah mampus lu sih ya, itu hints ya buat kalian ya. Oke, jadi si mampus, siapa si mampus ini? Ya. Nah, jadi semoga ini membantu. Itu PR kalian cari tahu ya, mampus loh. Ya. Oke, jadi itu hints ya doang ya. Terus pertanyaan, Bang, gue boleh ngomong nggak? Diem, shut the fuck up man, jangan spill. Lo kalau mau berpendapat, beropini silakan, tapi jangan spill kodenya. Gue hajar nanti muka lo. Ya, gue sepak biji lo. Tapi ya nggak guna juga sih, gue udah doain sih. Kalau yang nge-spill nanti titiknya yang dari titik yang nggak ada jadi ada, dari nggak ada titik jadi ada titik sih. Ngeri ya. Bangun pagi, oh kok suaraku jadi berubah ya? Serem ya. Ya jadi kenapa orang yang melanggar peraturan itu ngeri loh. Bisa berpindah loh. Kelaminnya bisa berpindah loh. Yang cowok bisa ke cewek, yang cewek bisa ke cowok. Serem kan? Serem. Makanya ya. Oke, mampus loh. Ya, jadi itulah hints ya. Oke, selamat. Good luck ya buat cari perusahaannya, karena riset sendiri ya. Kalian cari tahu sendiri. Oke, so again do your own research sama disclaimer on, karena ini sifatnya edukasi dan bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham ya. Untuk merugikan tahu sendiri. Oke, so bye bye.